mesti gondru. Neng lagi-lagi bukan Gibran ada pasrah begitu saja. Biar ex prajurit gak makin kedel goyang posisinya, dia usaha dengan nyari pintu lain. Loh, kali ini dia turut mengucapkan selamat atas peluncuran lah album Pak BY yang berjudul apa itu? Shape Our Words. Wah, bahasa Inggris. Wah, kasih ucapan biar ada ya seolah-olah mendukung. Ini bukan kawan aja yang ngebawa motif politik biar berniat agar Pak BY itu ngerasa, wah ini Gibran yang sekarang kok perhatian sama aku. Mungkin gitu, orang Jawa kan gitu biasanya. Kalau orang Semarang itu, di waktu saya masih di Semarang itu nyolu namanya. Nyolu itu ya apa itu ya. Loh, padahal dari dulu sing jenenge Gibran itu belas ra tahu itu gelem ngalem Pak BY gak mau. Ya, cek aja sejarahnya. Gibran itu ngefansnya ya sama Ibas. Ya kan teman-teman media udah tahu saya itu kan ngefans sama Mas Ibas. Nyata ngomong aneh nyelekete ya. Ya jane nyinyir umum jane. Tapi kehebatan Gibran itu pas ngomong sak media itu wajahnya seolah lugu itu. Kayak ora mudeng kan itu. Nah, kalau saya amati loh, wah ini ya, wakil presiden kayak gini, orang tegas itu. Biar nggak di wali kota Solo, Kupang Kaping nyebut, nek mengidolakan sama Mas Ibas. Oh, cek aja itu, masih ada tuh jejak rekam. Sampai bilang ngedukung Ibas buat jadi cawapresnya Pak Anies. Lu serius loh itu. Ini namanya itu ngelulu, lu bahasa Jawanya itu. Wah, bombong, ngelulu tuh bombong. Lah saiki sekarang bareng wis pindah ke Jakarta jadi wakil presiden Blas tuh gak pernah ngomong begitu lagi. Apa pernah begitu dia nemui ketua fraksi Demokrat itu? Enggak. Apa pernah? Nah, bila sekarang tiba-tiba mengucapkan selamat atas peluncuran album Pak BY, loh jadi janggal loh. Nyolu. Lo tak kira di masa-masa mendatang ada usaha cukup intensif yang bakal diupayakan buat nemui ke Pak BY. Ya itu tadi, mempengaruhi Presiden ke-6 biar ikut ngandrani para purnawirawan TNI yang menggoyang dengan meminta dimazulkan itu. Sebab upaya lewat jalur Pak Hendro Priyono gagal. Nah, semua tinggal kita tunggu aja lah. Kuat-kuatan pengaruh saja. Apakah kuat Pak Fakhrul Rozi, apa kuat Gibran ngelobi sama Pak BY? Disik-disikan ini. Dan kita tahu selama ini atau malah selama presiden ke-7 menjabat, Pak BY itu lumayan di downgrade loh sama Jokowi. Kan pas kunjungan ke Hambalang, kebangunan yang gagal dituntaskan itu seolah-olah mengingatkan rakyat atas kegagalan kepemimpinan Pak BY. Rakyat jadi ingat kembali kan, seolah-olah gitu garapannya Pak BY mangkrak, seolah-olah begitu. Rakyat jadi ingat kembali, tempat yang mau dijadikan Wisma Atlet batal terrealisasi. Karena duitnya dikorupsi sama beberapa petinggi Demokrat dan sudah diproses masuk penjara dan sekarang sudah pada bebas. Banyak banget yang keseret petinggi Demokrat. Ada Bung Anas Urbaningrum, dulu ketua umum Demokrat itu. Ada Muhammad Nazarudin, bendaharanya. Masih ada pula Mbak Angelina Sonda, seorang artis, dan banyak lagi. Apa mungkin Pak BY masih respect dengan Gibran yang lagi nyolu dia? Lalu dulu diblesek-blesek kayak saya ingin mau minta tolong. Ataukah Pak BY lebih mendengar para rekan sejawatnya di militer untuk sama-sama bersuara, untuk melengsarkan, memazulkan Gibran? Ya kita tunggu aja. Dan tentang desakan pemazulan Wapres yang kita tahu belum ada pergerakan sama sekali dari Jokowi, ya setidaknya yang terlihat di manuver-manuvernya. Apa mungkin Pak Jokowi seorang gagas anaknya? Ya ora lah. Mungkin gandeng sakitnya, sakit alerginya itu gak dipedulikan sama Gibran, ya mungkin ganti dicuekin masalah pemazulan itu. Loh, bisa jadi loh itu. Atau sekarang menghilang, itu sedang bergerilya mencari celah. Lah meski gimana caranya menyelamatkan anaknya? Ning tenan no.
mau akses ke siapa lagi? Akses ke siapa lagi? Bingung dia. Bekas Panglima TNI yang pernah dikasih jabatan itu saat Jokowi presiden, gak banyak yang tetap di kubu dia. Contoh ada Pak Gatot Nurmantio, begitu pensiun langsung kritik bekas bosnya. Ini malah sejak masih jadi Panglima, wis malah ngeroti itu. Waktu masih menjabat juga itu, malah nuduh-nuduh komunisme bangkit hingga sampai digelar nobar film G30 PKI. Dia nyebut, komunis berhasil masuk ke sektor pendidikan. Ya lo pahamnya sih bisa aja itu. Saking merepotkannya Pak Jokowi jadi kepeksa melu nonton film. Dan ini sudah ingat itu. Pas nonton malah Pak Gatot ngantuk. Tekla. Ada itu filmnya. Ada videonya. Artinya gak akan Pak Gatot jadi pintu untuk melemahkan gerakan pemazulan Gibran sebagai wakil presiden. Ini digerakkan Forum Purnawirawan. Kok gak pernah kelihatan Pak Gatotnya? Ya mbah, so wes kesel. Bila mau lewat Jenderal Andika Perkasa, walah, ya juga nggak prospektif. Tahu di mana posisinya Pak Andika Perkasa yang sekarang jadi kader PDIP. Sebab Pak Andika kan sudah gabung sama Mbak Mega itu, partai yang memecat Jokowi sama Gibran. Lu dari partai ada dipecat, lu kecuali mereka kan dua isin. Kemudian ada Hati Cahyanto yang sekarang masih di kabinet juga. Itu kemungkinan kecil juga. Buat di lobi-lobi, oh, susah. Terus ada Laksamana Yudho Margono. Setelah nggak jadi panglima, nggak tahu kemana sekarang. Ngomong putu lah ya. Siapa lagi yang lain? Mungkin bisa bantu Om Bengawan. Jenderal siapa lagi yang mungkin punya posisi untuk di lobi oleh Gibran? Lewat pintunya mana yang masih mungkin? Dengan Panglima TNI yang terakhir, itu Pak Agus Subianto, sekarang masih Panglima, gak mungkin nyeret-nyeret prajurit aktif ngurusi politik, dilarang undang-undang. Wong militer itu kan gak boleh terlibat politik, genangel banget. Tidak ada pintu yang terbuka. Bila ada Kompolres yang nanya, mengapa Jokowi gak ngelobi partai? Kan yang bisa memakzulkan itu kan DPR MPR. Purnawirawan itu kan hanya mengusulkan. Ya mikir nalar saja tuh. Memang bisa mempengaruhi siapa di DPR. Kan Jokowi hanya bisa mengandalkan PSI aja yang tidak ada di Senayan. Padahal partai pimpinan bungsunya itu nggak masuk. Nggak bisa apa-apa. Peluang menjaga agar disahkan melengsarkan Gibran makin kecil. Bila hitung-hitungan dari Pak Saidi dulu, orang yang tidak mendukung pemazulan itu ada di PAN sama Golkar saja. Partai lain itu opsinya tinggal menolak. Mungkin yang sulit diprediksi itu ya kayak PKS, Nasdem sama Demokrat. Tapi dia melihat, saya tak sampaikan, kayaknya Mas AHY akan dukung dan itu akan menguntungkan dirinya. Oh iya, Pak Saidi itu ya pernah jadi staf khusus Menteri ESDM, zaman Jokowi juga loh. Itu memperlihatkan di masa kepemimpinan Jokowi banyak orang dikecewakan. Tuntutan pemakzulan yang kuat, desakan agar Gibran segera mundur dari kursi RI 2 semakin memanas. Apakah Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia, yang banyak sekali rakyat Indonesia mengatakan bahwa Gibran cacat secara konstitusi, bahwa Gibran hasil dari pembegalan MK, anak haram konstitusi, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah Gibran akan mundur seperti apa yang diinginkan oleh para si penuntut? Nah, rasa-rasanya di negeri ini, di Indonesia, saya belum pernah ada lihat pejabat mengundurkan diri secara sukarela kalau tanpa desakan atau tanpa ada tekanan politik. Berbeda dengan di luar negeri sana, ada di beberapa negara kalau mereka sadar gak mampu dan gak apa ya mundur-mundur kan gitu. Di Indonesia udah terindikasi korupsi, terindikasi ini, diduga ini, ataupun pernah melakukan korupsi, masih terang-terangan itu nanti, masih muncul ke media, bahkan ada yang mau jadi calon ini, calon itu, dan lain-lain ya. Ya itulah Indonesia teman-teman. Sepertinya jadi pejabat rasa-rasanya harus
putuskan dulu tuh urat malunya, kan begitu. Ini kita melihat realita hari ini yang kita lihat ya. Dan tidak hanya saya saja yang menyampaikan seperti itu, tetapi banyak komentar dari kawan-kawan kita. Jadi kalau mungkin saya salah ucapan atau saya mengada-ngada, enggak juga, karena itu juga persis seperti apa yang disampaikan oleh masyarakat-masyarakat yang lain. Dan tentu sebagai anak muda yang melek terkait politik, ya tentu ya ini menjadi sebuah informasi yang cukup menarik untuk kita bahas, kan begitu kurang lebihnya. Ya meskipun ya nggak gampang juga memakzulkan, atau belum tentu juga Gibran mundur sukarela, atau Gibran bisa saja cuekin tuntutan ini, yang penting ya kerja saja lah, kan begitu. Tapi semakin muak masyarakat melihat Gibran gitu ya, mungkin dari tata bahasa yang bisa ketika berbicara, cara komunikasi ya, bahasanya ya, bahasa Inggris atau bahasa apa gitu ya, ketika mungkin menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan dari awak media yang di-share atau yang disiarkan secara live juga, rakyat mendengar, wah ini wapres kok kelihatan gak berwibawa, kok kelihatannya pelangap longo, kan gitu tuh, banyak sekali kan komentar yang mengatakan seperti itu. Tapi ya bagaimanapun kita hargailah gitu ya. Ini di Indonesia saya melihat pemimpinnya saja ya diolok-olok, dibully, difitnah, ya, dijelek-jelekin, dicibirin dan seterusnya. Yang dimana dengan fair saya mengatakan itu dan sadar bahwa ketika Anda di posisi Gibran belum tentu juga Anda mampu untuk melakukan sesuatu yang mungkin Anda pernah sampaikan, kan gitu. Tapi ya karena kita sadar nggak mampu, makanya kita nggak maju, kan gitu kurang lebihnya ya. Tapi Gibran maju, ya katanya mungkin ya bentuk dari ambisi kekuasaan dari Pak Jokowi. Banyak sekali yang mengatakan itu. Ya tadi juga soal Pak SBY tadi banyak disampaikan, dan saya coba melihat ya apa sebetulnya penilaian dari teman-teman kita masyarakat Indonesia yang kerap sekali disebut sebagai netizen ya. Dulu Pak SBY pernah dizolimi sama Pak Jokowi yang pernah dukung Muldoko yang mau begal Demokrat. Ingat itu Mas, ya Mas AHY sampai datang ke istana temui Pak Jokowi supaya menegur Muldoko yang ingin rampas jabatan ketum Demokrat. Ya, jejak digital nggak akan hilang, ingat itu Pak SBY. Ya memang sempat saya dengar ya, Demokrat ini katanya mau apa? Ada yang mau mengobok-obok, kurang lebih gitulah. Dulu kan sempat juga ada isu Jokowi mau apa namanya, mau apa, kuasai partai PDIP, mau rebut partai PDIP, mau partai Golkar, ya, macam-macam dulu isu itu. Tapi ya kita nggak bahas ke sana lah ya, karena itu isu yang sudah hilang lah, sudah lama, sudah setahun lah ya kurang lebihnya ya. Kemudian jika Jokowi mau jujur terkait ijazah palsunya, maka Gibran tidak jadi maju. Nah ini ramai juga soal isu ijazah palsu. Nah sebetulnya saya nggak tahu kebenarannya bagaimana, karena kebenaran yang nantinya akan menjadi benar ketika Pak Jokowi legowo untuk menunjukkan ijazah yang selembar kertas itu ya. Jadi nggak perlu dibuktikan secara hukum, dibuktikan secara ini itu dan sebagainya. Cukup diuji saja secara bersama. Jangan sepihak yang menguji. Apalagi yang diuji Baris Krim, ya, uji laboratorium forensik yang menyatakan identik, asli dan seterusnya. Padahal yang kita mau kan autentiknya, bukan identiknya. Identik ya ibarat kata ya sama tapi beda, kan gitu. Makanya apalagi ya tingkat kepercayaan publik kepada kepolisian hari ini rasa-rasanya sangat turun sekali ya. Makanya sering saya sampaikan soal ijazah ini, bahwa kalau untuk menghindari, nah ini kan banyak dugaan-dugaan ini itu, kemungkinan-kemungkinan, bisa jadi dan lainnya, diuji secara bersama, diteliti secara bersama. Si pihak si penggugat atau si penuduh bahwa ijazah Jokowi palsu dihadirkan, sama-sama diteliti. Lalu pihak Pak Jokowi, ayo monggo disaksikan, diteliti bersama.
Rasa-rasanya jika sebagai seorang negarawan, agar rakyatnya tidak gaduh, tidak timbul kegaduhan dan lain-lain, ya Pak Jokowi harus ngambil sikap lah, sikap negarawan, lalu tunjukkan. Tapi katanya, katanya nih, saya nggak tahu jalan pikirannya gimana itu ya. Katanya kalau Pak Jokowi tunjukin ijazahnya ke publik, Indonesia bisa chaos katanya. Saya nggak tahu jalan pikirannya dari mana itu ya. Bahkan yang paling konyol bagi saya, ada yang mengatakan Pak Jokowi memenuhi syarat sebagai nabi. Ini makin ngawur ya. Tapi beliau sudah minta maaf juga ya. Kita hanya ulas saja. Oke, kita kembali ke topik ya. Kemudian segera menunjukkan Gibran yang sudah mencoreng privasi Presiden Prabowo dalam kasus akun Bung Fafa dan dugaan kasus korupsi yang dilakukan Gibran sebelum Hapres. Nah, ini juga sempat ada laporan ke KPK, ada apa namanya Bapak Ubedillah kalau nggak salah ya, tahun 2022 yang melaporkan Gibran dan Kaisang diduga kasus korupsi apa namanya gratifikasi kalau nggak salah ya, tahun 2022 lah kurang lebih. Itu juga sekarang juga diungkit-ungkit ya. Lalu kemudian akun Kaskus Fafa yang memang akun ini diduga seperti sampaikan pakar IT ya, pakar telematika Bung Roy Suryo, 99,9% akun Kaskus ya Fufu Fafa itu adalah punya Gibran, milik Wapres terpilih. Itu dikatakan pada 2024 sebelum pelantikan wakil presiden dan wakil presiden ya. Dan kalau itu memang betul-betul terbukti akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran, artinya Gibran bisa diturunkan karena sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Karena di sana telah melakukan perbuatan yang tidak berpendidikan lah gitu ya, nggak punya moral, kayak nggak punya etika, nggak punya adab gitu lah ya. Dan lebih tepatnya sih melakukan perbuatan tercela, karena di dalam undang-undang kita, saya lupa pasal berapa, kalau seandainya presiden ataupun wakil presiden ketahuan korupsi, apa wakil presidennya tadi ya, ketahuan korupsi sendirian, melakukan perbuatan tercela, narkoba, atau tidak lulus SMA, maka Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden dan beliau bisa diturunkan. Karena postingan-postingan itu kan kacau juga ya, sampai ke skandal seksual itu, artis-artis, beberapa artis itu ya, belum lagi para tokoh-tokoh nasional Indonesia, Pak SBY, Pak Prabowo, apalagi itu sekeluarga dijelek-jelekin ya, dihina sehina-hinanya. Artisnya yang saya ingat sejauh ini namanya Syahrini, yang katanya itulah ya. Teman-teman mungkin pernah lihat postingannya lah di X ya, atau di Twitter. Nah, kemudian rakyat kecil mendukung penuh Pak Presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran hingga batas akhir jabatan. Semoga tetap sehat Bapak pemimpin bangsa. Jadi banyak sekali ini menjadi pro dan kontra sebetulnya, dan saya belum bisa pastikan pemakzulan itu dilakukan atau tidak. Tetapi sejauh ini prosesnya kita belum tahu pasti. Tetapi tuntutan ini, desakan ini kian memanas, kian menguat, dan harapannya ya semoga apapun hasil keputusannya demi kebaikan bangsa dan negara. Dan kita tetap support juga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran, meskipun ya dikatakan ban serap yang udah kempes gitu ya. Kelak mereka bisa memimpin negeri ini, menakodai bangsa ini, menjadi bangsa yang bisa berdiri di kaki sendiri, ya, menjadi Indonesia maju, Indonesia emas tahun 2045 sesuai harapan dan cita-cita bangsa kita. Itu saja dari saya, salam dan sampai jumpa.